Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah, baik-baik aja. Oh ya, di sini nanti saya ingin membahas mengenai tugas perkuliahan yaitu komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, di sini kita akan membahas itu. Di perkuliahan online ini nanti kita santai aja, kita nikmati, yang penting kita dapat memahami materi yang kita bahas nanti, oke? Apakah sudah siap teman-teman semuanya ini? Kita akan mulai. Kalau sudah siap, langsung aja ya. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang tahu apa sih itu komunikasi data dan jaringan komputer itu apa? Gitu ya. Pasti pernah dengar juga, pernah menerapkan. Nah, ini dia materinya. Oke. Nah, ini saya sendiri yang buat. Oke, kita langsung ke materi aja ya. Oke, paham. Oke, jadi komunikasi itu adalah suatu proses seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Maksudnya di sini adalah suatu komunikasi antar orang, kelompok, atau organisasi yang bisa diciptakan dan menggunakan informasi yang terhubung. Jadi saling berkomunikasi agar saling terhubung dengan satu dengan yang lainnya, gitu ya. Paham ya? Komunikasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada telekomunikasi. Nah, di sini telekomunikasi adalah pengiriman informasi dalam berbagai bentuk seperti suara, data, teks, dan gambar dari satu tempat ke pengguna elektronik lainnya. Nah, maksudnya di sini nih pengiriman sebuah informasi ke teman lainnya bisa berbentuk suara, teks, data, dan gambar. Itu seperti kita kalau WhatsApp kirim pesan, saling kirim pesan gitu ya. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya ada komunikasi data. Nah, apa sih yang dimaksud komunikasi data itu? Nah, jadi komunikasi data adalah pengiriman dan penerimaan jaringan komunikasi data antara satu atau lebih sistem komputer serta berbagai terminal input-output. Nah, jadi di sini adalah pengiriman dan penerimaan. Jadi ada yang ngirim, ada yang menerima suatu komunikasi data komputer satu dengan yang lainnya, itu ya. Paham ya? Oke, terus selanjutnya ada, nah, jaringan komputer. Nah, apa itu jaringan komputer? Nah, adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya seperti printer, CPU, berkomunikasi pesan instan, dan dapat mengakses informasi menggunakan web. Nah, jadi di sini itu jaringan komputer itu seperangkat komputer untuk dapat berbagi sumber daya. Seperti kita ingin mengprint, kita akan berbagi. Itu akan menghasilkan sebuah output seperti laporan atau tugas lainnya gitu. Dan juga bisa berkomunikasi pesan instan, juga bisa melalui web. Itu ya, paham ya? Untuk jaringan komputer di sini. Oke, kita lanjut ke manfaat. Nah, di sini ada 6 manfaat jaringan komputer. Yang pertama, sharing resource. Bertujuan agar seluruh program dan peralatan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Nah, maksudnya di sini itu di mana saja kita bisa akses, tidak terpengaruh oleh lokasi dimanapun kita berada, dan juga maupun pengaruh oleh pemakai. Jadi kita di mana saja bisa mengakses sebuah informasi yang tidak terpengaruh oleh di mana kita berada gitu aja. Ya, paham ya? Begitu.
Dan selanjutnya ada media komunikasi. Nah, di sini media komunikasi itu adalah jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Nah, jadi di sini itu media komunikasi itu memungkinkan kita berkomunikasi dengan pengguna yang lain untuk menyampaikan sebuah informasi yang penting atau orang yang bisnis atau kita menanyakan ini bagaimana. Nah, itu bisa berkomunikasi dengan pengguna lain. Tuh. Paham ya untuk media komunikasi selanjutnya ada manfaat jaringan komputer integrasi data. Nah, di sini integrasi data itu dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Nah, maksudnya di sini itu integrasi data itu mencegah ketergantungan komputer pusat. Apabila komputer pusat ada trouble, maka kita bisa memproses pada suatu komputer lain, tidak hanya komputer itu saja, karena komputer lain juga bisa untuk mengakses atau digunakan, gitu ya. Oke, terus yang keempat itu adalah pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya. Misalnya, setiap pembelian komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada, tetapi cukup satu buah karena printer itu dapat digunakan secara bersama. Nah, seumpama kita mempunyai komputer 4. Nah, komputer 4 itu ingin mengeprint atau mau mengeprint tugas atau output. Nah, kita mempunyai satu printer, maka kita bisa menggunakannya. Tidak harus 4 printer pada komputer tersebut. Nah, jadi kita cukup satu printer, tapi digunakan oleh 4 komputer tersebut, gitu ya. Jadi hemat biaya. Untuk selanjutnya, itu ada keamanan data. Nah, keamanan data, sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data, pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai. Nah, jadi di sini tuh keamanan data itu bisa terjamin karena jaringan komputer memberi perlindungan terhadap data yang kita miliki dan tidak dapat diakses oleh orang lain, hanya bisa diakses kepada para pemakai itu sendiri saja. Nah, untuk yang terakhir ada sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Nah, di sini pemakai sumber daya secara bersama dapat digunakan secara bersama sumber dayanya. Siapa saja bisa menggunakan. Selain itu, data atau informasi yang diakses selalu terbaru karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung diketahui oleh setiap pemakai. Nah, jadi di sini informasi diakses selalu terupdate karena setiap perubahan akan segera diketahui oleh penggunanya. Jadi setiap ada updatean atau gimana yang baru langsung pengguna dapat mengetahuinya. Gitu. Oke, itu sedikit tentang manfaat dari jaringan komputer. Mungkin ada yang ditanyakan untuk manfaat, monggo nggak usah sungkan-sungkan, santai aja kuliah kita, santai. Yang penting bisa paham dan bisa menikmati. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke klasifikasi jaringan. Nah, klasifikasi jaringan itu ada 3 berdasarkan geografisnya. Yang pertama ada LAN, yang kedua ada MAN, dan yang ketiga ada WAN. LAN itu jaringan wilayah lokal atau local area network, sedangkan MAN jaringan wilayah metropolitan atau metropolitan area network. Terus yang WAN itu jaringan wilayah luas atau wide area network. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada LAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Contohnya 1 sampai 10 kilometer. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pribadi, bisa di rumah, bisa di perusahaan, atau di sekolah, atau di kampus. Ini sangat efisien untuk digunakan. Terus digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dalam kantor perusahaan atau pabrik. Nah, ini juga bisa digunakan di komputer atau di pabrik-pabrik, misalnya
ada printer, scanner, gitu. Itu yang LAN. Paham ya? LAN. Dan untuk selanjutnya ada MAN. MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Nah, di sini kalau MAN itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan LAN. Dan ini memakai teknologi yang sama. Kalau MAN itu mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi ataupun umum. Itu ya, paham. Nah, terus ada WAN. Nah, di sini WAN mencakup daerah geografis yang luas. Seringkali mencakup sebuah negara atau benua. Nah, kalau ini bisa mencakup negara atau benua berbeda dengan yang AN dan MAN tadi. Ini lebih luas ini dan terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi. Nah, di sini juga WAN bisa menjalankan program-program aplikasi itu bertujuannya seperti itu, bisa menjalankan program aplikasi yang digunakan gitu. Paham ya untuk klarifikasi jaringan tadi ya, paham? Yang ditanyakan, monggo. Nanti juga bisa kita lanjut ke klasifikasi jaringan. Yaitu ada dua berdasarkan distribusi, sumber informasi, dan terdistribusi. Nanti ya, terus yang pertama itu ada jaringan terpusat. Jaringan terpusat itu terdiri dari klien dan server yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara. Nah, jadi di sini itu komputer server sebagaimana berfungsi untuk menyalurkan informasi atau data yang berasal dari satu komputer itu ke komputer yang lain. Gitu ya. Paham? Terus untuk yang selanjutnya jaringan terdistribusi. Nah, jaringan terdistribusi di sini perpaduan beberapa jaringan sehingga terdapat komputer server yang saling berhubungan dengan klien. Nah, di sini adalah komputer server itu berhubungan dengan klien untuk membentuk sistem jaringan baru. Jadi server dan klien itu membentuk sebuah jaringan baru gitu ya. Paham ya? Oke, itu jaringan. Terus yang kedua ada berdasarkan media transmisi. Nah, itu ada jaringan berkabel dan nirkabel. Untuk jaringan berkabel, pada jaringan ini untuk menghubungkan suatu komputer dengan menggunakan kabel jaringan. Nah, di sini untuk menghubungkan suatu komputer satu dengan komputer lainnya, itu kita harus membutuhkan kabel untuk menghubungkan ke jaringan yang berfungsi mengirim informasi dalam bentuk sinyal. Itu paham ya? Kita harus menggunakan kabel. Terus jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Nah, ini sering kita gunakan ya, apalagi gratis. Di sini kita menggunakan medium berupa gelombang elektromagnetik. Nah, pada jaringan tidak diperlukan kabel karena ini secara otomatis dan menggunakan gelombang elektromagnetik mengirimkan sinyal antar komputer jaringan lainnya. Paham ya? Paham, oke. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman, itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit soal bisa dikerjakan untuk menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Monggo dikerjakan. Apabila teman-teman masih ada yang kurang paham tentang materi yang disampaikan tadi, bisa isi kolom komentar di bawah aja, gimana, kurang gimana gitu, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin ada yang ditanyakan dulu nggak dari teman-teman, monggo. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan, bisa ditanyakan langsung. Yang kurang paham yang mana atau penjelasannya terlalu cepat, bisa nggak usah malu, boleh, kita santai aja, oke? Gimana, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak silakan, itu ada soal-soal, contoh soal, silakan dicoba ya, biar menambah pengalaman. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian aja ya materi hari ini. Semoga teman-teman bisa
menyerap materi yang disampaikan tadi. Ya, jangan lupa semangat, tetap belajar, jangan pernah putus asa, karena setiap kesulitan itu ada hikmahnya atau ada jalan keluarnya agar tepat terselesaikan. Nah, cukup sekian aja ya dari teman-teman. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke.